Excuse me, senor. It is not ole ole. No, see. It is only one ole. Like this. Nama saya Vita, usaha saya bergerak di produksi tenun, spesifikasinya tenun Lombok dan juga batik pewarna alam. Merek yang saya gunakan adalah tenun Ibun yang berasal dari nama nenek saya, seorang penenun di Lombok. Lokasi usaha saya tersebar di 5 outlet, di Jakarta ada 3, di Bekasi ada 2. Untuk tempat produksinya sendiri ada di Lombok dan di Solo. Saat ini kita berada di salah satu outlet di Bekasi yang berfungsi juga sebagai tempat workshop. Jadi produksi kain tenun dan batik dilakukan di sini untuk dijadikan fashion pria dan wanita. Tenun Ibun berdiri sekitar tahun 2013 pada saat ibu saya pensiun. Sebelumnya sih masih merintis itu 2008, tepatnya waktu saya mau menikah. Jadi kami di situ kami mengetahui bahwa ternyata di desa tempat ibu saya itu ada potensi penenun, karena kita membutuhkan, saya ingin pernikahan yang berkonsepkan Lombok. Jadi di situ kita membutuhkan banyak kain tenun. Kemudian kita pulang kampung mencari, tadinya mau beli, ternyata di situ banyak penenun. Jadi akhirnya saya pesan sendiri motif yang saya inginkan dan warna yang saya inginkan sesuai dengan konsep pernikahan saya. Kemudian habis itu berkembang, di 2013 baru dijadikan UD dan alhamdulillah lolos seleksi masuk ke Sarinah sejak 2013. Usaha ini sebenarnya didirikan oleh ibu saya dan keluarganya, kemudian saya. Ibu saya pensiunan PNS. Setelah pensiun di 2013 itu ada waktu untuk lebih mengembangkan lagi bisnis tenun ini yang kemudian dirasa emang sepertinya punya potensi untuk dijadikan bisnis. Kemudian saya baru bergabung di 2017 untuk fokus, sebelumnya saya juga bekerja. Saya tahu RKB itu dari grup WhatsApp, grup komunitas wirausaha. Kemudian waktu itu jadwal bulan November kalau nggak salah tahun 2017, itu pertama kali saya datang ke RKB baru, karena di situ programnya saya lihat sesuai, cocok dengan apa yang saya butuhkan. Kejauhan sebenarnya, tapi ini namanya kita mengejar ilmu sama mengejar komunitas yang sepertinya bisa berkembang. Saya bisa berkembang di situ ya dijalanin mas. Perkembangan yang sangat saya rasakan sangat drastis bergabung di RKB 2 bulan terakhir ini, dimana saya diajak bergabung di event yang sangat besar, pameran kain dan craft ya yang sangat besar di Jakarta, dimana ternyata emang itu adalah pasar saya yang paling pas. Jadi alhamdulillah peningkatan omset sangat terasa. Untuk kain, dari kainnya sendiri saya sudah menerima kalau ada yang mau memesan warna sendiri atau motif sendiri. Kemudian dari produknya sendiri untuk jadi fashionnya, kalau mau custom bisa juga, karena saya juga punya penjahit sendiri dan tukang ukur sendiri. Kalau baju yang bukan custom, limitednya karena kainnya sendiri diproduksi limited ya mas. Jadi kalau sekali produksi satu tenun itu paling lebarnya 20 meter. Jadi dalam 20 meter itu kurang lebih akan jadi sekitar 4-5 baju. Kelebihannya warnanya tenun Lombok itu sebenarnya lebih, dia coraknya banyak geometris, kemudian emang bercorak warna-warni sekali. Tapi sekarang sesuai dengan market yang di Jakarta, mereka menginginkan agak lebih soft, makanya bisa dilihat di sini tenun saya tidak terlalu warnanya tidak terlalu terang. Iya, saya berusaha mengikuti apa yang diminta pasar, terutama pasar inginnya tuh warna-warna yang lebih soft. Jadi tenun-tenun yang saya produksi sekarang saya perbaiki baik dari sisi benang, pewarnanya dan warnanya. Untuk kemeja pria lengan panjang saya bandrol di harga 900.000 dan untuk lengan pendeknya 850.000. Sementara kalau untuk fashion perempuan agak sedikit bervariasi, mulai dari 500 itu yang biasanya kombinasi,
hingga di atas 1 juta untuk yang full. Pasar yang cocok saya temukan di bazar yang lokasinya di Jakarta Selatan dan di outlet saya yang di Sarinah. Yang paling ramai di bandara. Dari Desember 2017 kami terpilih sama Sarinah untuk dibawa ke bandara, salah satu brand yang dibawa ke bandara, dimana di situ peningkatan penjualan juga sangat terasa. Dari sebelumnya paling hanya sekitar 1-2 baju di Sarinah menjadi bisa sekitar 5 baju. Omset paling besar kayaknya malah justru pada saat awal berdiri, mungkin karena zaman itu pun berbeda dengan sekarang ya, jadi sekitar 40-50 juta sebulan. Tahun 2000 sejak saya pegang sekitar 2016 sampai 2017 sampai sekarangnya masih sangat-sangat sulit. Saya rasa mungkin karena ekonomi masyarakat juga, kemudian juga banyak barang murah dan banyak saingan sih, kayak jadi menurunkan omset kami. Strategi saya yang saya lakukan untuk mengatasi kelusuan bisnis saya, jadi saya aktif di komunitas terutama seperti RKB untuk mendapatkan informasi bazar, dimana saya targetkan setiap bulan saya paling nggak harus ada bazar 2 kali untuk lebih branding, jadi biar brand saya lebih dikenal. Kemudian juga secara online, sekarang saya juga udah mulai belajar untuk online marketing. Jadi saya udah bikin website, saya udah bikin Instagram, tapi masih dalam proses belajar sih. Alasan saya menjadi agen Briling di sini karena saya melihat di sini ada potensi untuk menjadi agen Briling, karena jarak ke ATM dan ke bank agak lumayan jauh. Kemudian yang kedua, sebagai salah satu tambahan penghasilan untuk outlet di Bekasi ini. Alhamdulillah saya terpilih sebagai salah satu UKM yang mengikuti program akselerasi di RKB Jakarta Pusat. Saya bertemu dengan guru-guru yang bagus, yang hebat-hebat, yang memberikan gambaran dan merubah mindset bahwa untuk tetap berusaha memperbaiki cash flow dulu sehingga mentalnya tetap semangat untuk berbisnis, karena emang kalau yang saya dapat itu kalau cash flow-nya acak-acakan emang tergoda untuk beralih bisnis yang lain atau berhenti menjalankan bisnis tersebut.